Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Jalal Kafi dengan NIM belakang 012. Sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya. Saya mengambil tema machine learning untuk memprediksi resiko penyakit. Pada proyek ini saya menggunakan dataset This is a Risk from Daily Habit dari Kaggle yang berisi data kebiasaan harian, faktor kesehatan, gaya hidup, dan label resiko penyakit pada lebih dari 20.000 individu. Nah, untuk deskripsi proyeknya itu yang pertama import data dari Kaggle. Kode yang di atas ini digunakan untuk mengunduh dataset langsung dari Kaggle ke lingkungan Google Colab secara otomatis dengan menggunakan library Kaggle Hub. Lalu untuk prompting, di sini create a classification or regression relate to the dataset use machine learning algorithm. Prompt ini mengarahkan proses pembangunan model AI dengan tujuan utama untuk membuat label prediksi berdasarkan dataset yang digunakan. Untuk load data, di sini data yang ada di atas ini untuk memprediksi dataset memilih file utama, lalu memuatnya ke dalam sebuah data frame untuk dianalisis. Lalu untuk explore data, nah di sini saya untuk mengecek descriptive static dan missing value, saya melakukan eksplorasi awal terhadap dataset dengan menampilkan struktur data, DB info, static descriptive, DB describe, serta jumlah nilai kosong pada setiap kolom. Hasilnya, df.info menunjukkan bahwa dataset terdiri dari 100.000 baris dan 48 fitur dengan tipe data yang bervariatif antara numerik INT64, float 64, dan kategorikal atau objek. Lalu untuk selanjutnya preprocessing data. Pada tahap ini dataset dibersihkan dan disiapkan agar siap digunakan untuk membangun model machine learning. Saya menghapus beberapa kolom yang dianggap tidak relevan dan bersifat duplikat. Lalu advanced preprocessing. Dataset yang sudah dibersihkan dan diubah menjadi format yang siap digunakan oleh algoritma machine learning. Pertama, sistem memastikan bahwa kolom tidak relevan sudah dihapus sehingga jumlah fitur tetap konsisten sebanyak 41 kolom. Untuk define target and feature of classification, tahap ini proses dimulai dengan memisahkan variabel target Y dari kumpulan fitur X, di mana kolom target diambil sebagai label yang akan diprediksi. Untuk trend classification model, data fitur X dan target yang telah di-encoding dipisahkan menjadi data latih dan data uji menggunakan komposisi 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, sehingga model dapat belajar dari sebagian besar data sebelum dievaluasi dan pada data yang belum pernah dilihat. Untuk evaluasi model performance, di sini menghasilkan matric confuse. Model yang telah dilatih digunakan untuk memprediksi label pada data uji, dan hasil awal menunjukkan bahwa model cenderung memprediksi semua sampel sebagai healthy plus 0 ketika dievaluasi menggunakan classification report. Terlihat bahwa meskipun akurasi keseluruhan 70%, model sama sekali gagal mengenali kelas disease atau kelas 1. Ini untuk retraining logistic regression. Model regression dilatih ulang menggunakan parameter class range sama dengan balance yang secara otomatis memberikan bobot lebih besar kepada kelas minoritas. Ini untuk logistic regression model evaluation. Di sini juga terdapat matric confuse. Lalu untuk visualisasi model performance, hasil perhitungan erosi kurva menunjukkan bahwa model logistic regression dan penyeimbangan kelas menghasilkan WASI sebesar 0,49. Nah, kesimpulan pada proyek yang saya ambil berdasarkan keseluruhan rangkaian pemrosesan data, pelatihan model, dan evaluasi menggunakan logistic regression, dapat disimpulkan bahwa model belum mampu memberikan performa klasifikasi yang baik dan memprediksi risiko penyakit berdasarkan kebiasaan harian. Terima kasih.